virus corona, pilihlah kecerdasan Nusantara. Salam NKRI, Bhinneka Tunggal Ika untuk Indonesia Raya. Berjumpa kembali dengan channel KBK, Kas Berkah Corona. Kali ini kita membahas bayangan pada lensa cembung bagian pertama, yaitu benda di ruang tiga benda. Contoh soalnya adalah, ini hanya sekedar contoh ya, jarak benda SO18, jarak fokus lensa f6, cembung positif ya, lensa cembung itu positif. Ditanya jarak bayangan SI, perbesaran M dan gambar. Ya, memakai persamaan lensa 1/SO ditambah 1/SI sama dengan 1/F. Ini juga berlaku untuk cermin cembung, cekung, dan datar. Hanya ada perbedaan di nilai F saja. Nilai F kemarin sudah kita cantumkan untuk lensa cembung maupun cekung, sedangkan nilai F jarak fokus untuk cermin cembung cekung memang sama dengan 2/R, itu untuk cermin cembung cekung. Sedangkan untuk lensa kemarin sudah, kalau boleh diulang ya 1/F kemarin dulu ya, kalau masih ingat, sama dengan kurung buka indeks bias bahan kaca dari lensa dikurangi indeks bias medium dikali kurung buka ya, 1 per jari-jari kelengkungan pertama dikurangi 1 per jari-jari kelengkungan kedua. Itu kalau mengikuti perjanjian umum, dan seterusnya. Ini yang sekitar mengingatkan yang kemarin ya, pada video sebelumnya maksudnya. Dari persamaan lensa ini kita masukkan 1/18 karena SO-nya 18 ditambah 1/SI sama dengan 1/6. Nah, samakan penyebutnya, 1/6 ini adalah 3/18 sehingga SI sama dengan 3/18 dikurangi 1/18 sama dengan 2/18, itu 1/SI. Maka SI sama dengan dibalik 18 dibagi 2 sama dengan 9. Itu SI atau jarak bayangan. Perbesarannya M ya sama saja, sama dengan SI dibagi SO sama dengan 9 cm dibagi 8 cm, ketemu setengah kali, yang artinya diperkecil setengah kali. Nah, ini gambar lensa cembung. Ciri khasnya adalah ada tanda positif, yaitu berupa garis lurus vertikal, kemudian ada tanda positif, kemudian mempunyai 4 titik atau 5 titik dengan pusat O. Titik fokus pertama ada di kanan lensa, sedangkan yang titik fokus F2 ada di kiri lensa, atau kalau dianggap lensa ini menghadap ke kiri ya F2 ada di depan, F1 ada di belakang. Benda di ruang tiga benda itu ruang 2F2 ke kiri atau ke depan sana, dan seterusnya sampai tak terhingga. Ya, misalnya bendanya AB ada di sini. Dari titik B ini diperlukan 2 sinar ya, istimewa untuk lensa cembung maupun cekung. Nah, di sini lensa cembung ya. Ini sinar istimewanya ada 3 yang mirip dengan cermin cembung maupun cermin cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan lewat titik fokus F1. Ya, ini yang pertama. Ya, dibolak-balik boleh saja ya. Ini yang kedua, yang ketiga sama saja, itu hanya nomor. Sejajar sumbu utama dibiaskan lewat titik fokus F1. Kemudian sinar istimewa yang kedua, ini lewat fokus F2 dibiaskan sejajar sumbu utama. Ini kebalikan dari sinar istimewa yang pertama atau yang atas. Kebalikannya ya. Sejajar dibiaskan lewat F1, lewat F2 dibiaskan sejajar sebagai berikut. Nah, ini berpotongan di sini.
Disinilah nanti letaknya bayangan dari B. Sinarnya dari titik B menyebar menuju lensa sebagai berikut, menyebar, dibiaskan, mengumpul di titik B aksen. B aksen adalah bayangan nyata dari titik B karena merupakan perpotongan sinar bias biru ini dan sinar bias merah ini. Kalau pada sekedar mengingatkan pada cermin cekung misalnya ya, bayangan nyata itu dihasilkan oleh perpotongan sinar pantul langsung kalau pada cermin cekung. Kalau pada lensa cembung di sini perpotongan langsung, sinar bias, itu aja bedanya. Nah, sifat bayangan A aksen B aksen ini nyata seperti dijelaskan tadi alasannya ya. Terbalik karena B aksen ada di bawah, asalnya B di atas, diperkecil setengah sesuai dengan soal, kemudian terletak di ruang dua bayangan. Nah, ini ruang dua bayangan ada di sini antara F1 dan 2F1. Ini bedanya lensa dengan cermin cembung ataupun cekung. Kalau cermin cekung kemarin kan ngumpul di sini, ya ruang duanya ada di sini untuk bayangan. Sekarang untuk lensa beda. Nah, ini ya harus dibandingkan, harus diperbandingkan ya dengan yang lensa cekung kemarin. Ini ruang 3 untuk benda sama dengan cermin cekung kemarin, tapi ruang 2 bayangan ada di kanan sini. Yang menggunakan perjanjian tanda umum untuk cermin maupun lensa kita ambil sebagian, ini yang lensa saja, terutama yang nomor 3 ini ya. Jarak fokusnya positif, kenapa? Karena searah dengan sinar bias. Kalau pada cermin cekung kemarin searah sinar pantul ya. Jarak fokusnya diukur ke kanan, sinar biasnya ke kanan. Ini. Berikutnya SO positif, jarak benda positif di sini karena diukur ke kiri, berlawanan arah dengan sinar datang. Nah, ini mirip dengan cermin kemarin pada video sebelumnya maksudnya. Jadi kalau berlawanan arah dengan sinar datang, arah SO berlawanan arah, maka SO positif. Dalam hal ini misalnya ya 18, ini contoh saja. SI-nya jarak bayangannya dari lensa ke bayangan positif 9. Kenapa positif? Karena searah dengan sinar bias. Sinar biasnya ke kanan, arahnya pengukuran SI juga ke kanan. Nah, ini ruang 3 benda, ini ruang 2 bayangan. Diulang sekali lagi, mungkin perlu diperhatikan. Ya. Ruang 3 benda, ruang 2 bayangan. Boleh dibandingkan dengan cermin cekung yang kemarin atau video sebelumnya, diulang sekali lagi. Ruang 3 benda, ruang 2 bayangan. Jumlahnya tetap 5. Benda ada di ruang 3 benda. Di sini ruang 3 benda. Bayangannya ada di ruang 2 bayangan. Di sini ruang 2 bayangan ada di sini untuk lensa cembung, bukan di sini. Kalau cermin cekung kemarin ada di sini, ya kurang lebih sini untuk cermin cekung kemarin. Nah, ini ya perlu dibandingkan ya, perlu diingat-ingat. Nah, ini juga sama, bayangan nyata bisa dilihat dari posisi mata ini, dari sini. Tepatnya yaitu jarak antara bayangan nyata A aksen B aksen ini minimal ya sama dengan punktum proksimum. Titik terdekat PP punktum maksimum, titik terdekat yang masih dapat dilihat dengan jelas oleh mata dalam keadaan berakomodasi maksimum. Untuk orang normal rata-rata ya sekitar 25 cm, itu minimal paling dekat. Paling jauhnya ya mundur ke belakang sampai tak terhingga, yaitu ketika mata berada di punktum remotum, di sini kira-kira di belakang sini, atau titik terjauh, yaitu titik terjauh yang dapat dilihat dengan jelas oleh mata dalam keadaan tidak berakomodasi atau rileks, punktum remotum singkatnya PR ini ya. Besarnya tak terhingga, pengertian tak terhingga pun ya relatif tergantung yang dilihat juga ya.
Selanjutnya benda di ruang 2 benda. Kalau tadi di ruang 3 benda, di sini di ruang 2 benda. Ya, contohnya ini sekedar contoh. Perbesarannya 3 kali. Jarak fokusnya F12, ditanya jarak benda SO, jarak bayangan SI, dan gambar yang mirip dengan cermin cekung kemarin ya. Di sini lagi-lagi saya tidak menggunakan harga mutlak, karena harga mutlak kita nggak bisa menggunakan sembarangan. Di dalam matematika, harga mutlak itu kita harus, kalau nggak jadi terjebak. Ya, antara lain harga mutlak dalam matematika itu bahwa harga mutlak dari ya min X itu adalah ya harga mutlak dari X, kalau X itu nilainya negatif min, maka sama dengan min X. Nah, itu ruwet. Nah, makanya kita nggak pakai itu aja lah. Sejak awal saya tidak memakai harga mutlak di sini ya, biarkan aja agar perhitungannya mudah. Jawabnya adalah perbesarannya 3 kali ya, SI dibagi SO sama 3. Maka biasa seperti kemarin, SI sama dengan 3SO. Masukkan ke persamaan lensa, 1/SI menjadi 1/3SO, karena nilai SI adalah 3SO. Nah, ini sebetulnya 1/SO, disamakan penyebutnya 3SO ya dikalikan 3, 1/SO, SO-nya dikalikan 3, maka satunya di pembilang ya kalikan 3. 1/SO menjadi 3/3SO. Penyebutnya sama, maka 3 ditambah 1, 4, dibagi 3SO sama dengan 1/12. Ya. Maka 3SO sama dengan 4 kali 12, 48. Maka SO sama dengan 48 dibagi 3 sama dengan 16 cm. Jadi jarak bendanya 16 cm. Jarak bayangannya, karena jarak bayangan SI sama dengan 3 kali SO, ya SI sama dengan 3 kali 16 sama dengan 48 cm. Ya, gambarnya dengan ini sama saja. Ini kita potong supaya tidak menghabiskan tempat ya, yang bagian sini, karena nggak diperlukan. Benda di ruang 2 benda. Benda di ruang 2 benda. Ini ruang 2 benda. Kalau tadi ruang 3-nya di sini, ya, ruang 2 di sini, atau sekarang di sini, ya, sama saja. Ya, diperlukan 2 sinar istimewa dari titik D. Ya, pakai yang pertama sejajar, dibiaskan lagi-lagi lewat F1. Kalau sejajar sumbu utama ya. Kemudian sinar istimewa yang kedua lewat pusat lensa. Oh, ini bukan pusat kelengkungan tapi pusat lensa. Ya. Lensa punya pusat kelengkungan 2 kemarin pada waktu kita membahas 2 titik fokus kembar kemarin ya. Atau lensa video sebelumnya maksudnya. Ini O pusat lensa, bukan pusat kelengkungan lensa tapi pusat lensa. O. Tidak dibiaskan, alias lurus ya, berpotongan di sini kira-kira. Maka sinar datang menyebar dari titik D, kemudian dibiaskan sebagai berikut. Nah, ini kita ulang sekali lagi. Nah, berpotongan di aksen, sehingga di aksen adalah bayangan nyata dari titik D. Karena ya alasannya sama, merupakan perpotongan sinar bias langsung. Dan C aksen adalah bayangan nyata dari C, mengikuti saja. Adapun sifat bayangan CD, saya ulangnya maksud adalah C aksen di aksen adalah nyata, sudah dijelaskan tadi, terbalik karena di aksen ada di bawah, padahal asalnya di atas. Diperbesar, ya makin besar, berapa kali ya 3 kali perbesarannya. Terletak di ruang 3 bayangan. Nah, ruang 3 bayangan itu di sini. 2F1 ke kanan dan seterusnya sampai tak terhingga. Itu ruang 3 bayangan pada lensa cembung. Dapat ditangkap oleh layar, tapi ditangkap oleh layar bisa ini. Layarnya menghadap ke lensa, ini ya, menghadap ke lensa sama dengan ini. Kemudian dapat dilihat dari posisi yang ditunjukkan oleh gambar mata, nanti menyusul ya.
Kita rinci lagi, jarak fokusnya 12 positif. Kenapa? Karena lensa cembung jarak fokus selalu positif dan sesuai dengan perjanjian tanda juga, nggak ada pertentangan, selalu konsisten. Jarak fokus ke kanan ukurnya, kemudian pembiasaan sinar bias ke kanan ya searah, maka positif. Selanjutnya, jarak benda positif. Kenapa? Karena berlawanan arah dengan sinar datang, ya, selalu konsisten. Kemudian SI-nya 48 cm. Kenapa positif? Karena arah pengukuran ke kanan, sinar bias juga ke kanan. Jadi dalam IPA, fisika, matematika itu kalau konsisten itu benar, konsisten, tidak pelin-pelan, ya, tidak bertentangan satu dengan yang lain. Kemudian prosedurnya benar, ya benar udah. Di sini juga, nah jumlah ruangnya 5. Ruang benda 2, ruang tiganya 3. Ya kita perhatikan di sini dulu. Kita ulang. Benda di ruang 2 bayangan ada di ruang 3 bayangan. Sebagai pembanding, ini benda di ruang 3 benda, bayangan ada di ruang 2. Kita ulang sekali lagi. Benda di ruang 2 benda, bayangan ada di ruang 3. Ini benda di ruang 3 benda, bayangan ada di ruang 2 bayangan. Sekali lagi. Dan jumlahnya selalu 5, berarti benar ya. Benda di ruang 2 benda, bayangan ada di ruang 3 bayangan. Jumlahnya 2 tambah 3, 5, berarti benar, konsisten. Jadi sekali lagi ini ruang 2 untuk benda, ruang 2 benda, dan di sini ruang 3 benda. Saya ulangi, ruang 3 bayangan sampai ke belakang sana dan seterusnya. Kalau ini tadi benda di ruang 3 benda, bayangannya ada di ruang 2 bayangan. Sekali lagi kita ulang. Ruang 2 benda, ruang 3 bayangan, ruang 3 benda, ruang 2 bayangan. Ya, juga bisa dilihat dari posisi mata, yaitu sedekat-dekatnya dari jarak punktum proximum dan sejauh-jauhnya pengamat ini mundur sampai punktum remotum. Terdekat punktum proximum atau PP, terjauh punktum remotum atau PR. Sama. Tidak bisa dilihat dari sini, nggak bisa. Karena di sini sinar masih mengumpul. Mata kita memang nggak bisa melihat sinar yang mengumpul. Bisanya hanya bisa melihat mata bisa melihat kalau cahaya dari benda ataupun dari bayangan itu menyebar ketika berada di punktum proximum atau sejauh-jauhnya sinar dari benda atau dari bayangan itu sejajar ketika di punktum remotum, dan tidak bisa melihat benda maupun bayangan yang sinarnya mengumpul. Dari benda nggak ada, dari benda yang sinar mengumpul itu nggak ada. Kalau bayangan ada, bayangan nyata di sini mengumpul masih di sini mengumpul. Tapi kalau setelah melewati titik diaksen menyebar lagi. Nah, mengenai cara melihat atau teori melihat menyebar mengumpul ini kita bahas pada video tersendiri nantinya. Demikianlah pembahasan kita tentang bayangan pada lensa cembung bagian pertama. Selanjutnya untuk bagian kedua kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih. Ada kekurangannya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga selalu sehat dan sukses. Salam NKRI.